Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama membahas satu soal PPU subtes TPS UTBK. Nah, soal ini menanyakan tentang kalimat yang tidak bernalar dari suatu bacaan. Nah, kalau aku pribadi, aku biasanya baca soalnya dulu, kemudian lihat pilihan ABCD-nya, baru nanti dicocokkan sama bacaannya. Nah, karena menurut aku ini jauh lebih cepet gitu sih teman-teman. Oke, kita langsung aja ke soalnya, tapi sebelum itu aku mau ngasih tahu dulu nih tentang kalimat yang bernalar. Jadi sebenarnya salah satu syarat dari kalimat baku itu adalah dia harus merupakan kalimat yang bernalar. Tapi sebelumnya apa sih itu kalimat bernalar? Oke, jadi kalimat bernalar ini merupakan kalimat yang logis atau masuk akal, baik secara gramatikal maupun secara semantik atau secara maknanya gitu ya. Nah, kemudian kita lihat nih langsung ke pilihan ABCD-nya. Yang A, kalimat pertama katanya, hampir setiap etnis di Indonesia punya banyak tradisi yang dilestarikan terus oleh pewarisnya atau penerusnya. Nah, ini secara maknanya kita paham ya, kayak setiap etnis di Indonesia itu ya punya banyak tradisi yang dilestarikan dari pewaris-pewarisnya gitu. Jadi kita mengerti ya, berarti jadi ini kalimat yang bernalar. Sedangkan pertanyaan yang tidak, berarti ini bukan jawabannya. Kemudian selanjutnya pilihan yang B itu kalimat 7. Katanya, sementara itu, para pembeli atau pengunjung yang baru saja ibadah Imlek itu melakukan tradisi untuk membeli burung-burung pipit kecil untuk dilepaskan. Nah, ini juga kita mengerti nih maknanya. Jadi mereka membeli burung kemudian dilepaskan gitu ya. Berarti ini bukan jawabannya. Selanjutnya, kalimat 9 katanya. Tetapi, kebanyakan mereka memborong membeli burung itu, ada yang sampai 25 ekor, bahkan ada yang hingga jutaan. Nah, ini juga kita mengerti maknanya nih, mereka membeli banyak sampai ada yang hingga jutaan nih, berarti ini juga bukan jawabannya, karena yang ditanya adalah yang tidak bernalar. Kemudian yang D, kalimat 12, padahal faktanya sungguh berbeda. Nah, ini juga kita mengerti kan artinya, kalau misalkan kenyataannya itu berbeda gitu, berarti ini juga bukan jawabannya. Langsung kita ke kalimat yang nomor 15, katanya pembeli yang punya uang membelinya hingga ratusan burung dimasukkan dalam satu kurungan. Nah, ini kita patut curiga nih teman-teman. Kita bisa lihat dulu yang pertama ini ada tanda koma ya di sini ya. Ini tuh salah ya teman-teman. Kenapa nih salah? Karena tanda koma ini justru mengganggu hubungan subjek dan predikatnya. Jadi dia mengganggu hubungan subjek dan predikat. Kemudian kita lihat lagi di sini ada bentuk pasif, yaitu kata dimasukkan. Ini juga salah. Ini membentuk ketidakparalelan yang juga menjadi mengganggu makna. Jadi apa sebenarnya yang dimasukkan ke dalam satu kurungan itu apa gitu? Apakah pembelinya atau burungnya gitu ya? Jadi kalau misalkan mau tahu kalimat yang benar itu harusnya adalah seperti ini. Pembeli yang punya uang, maaf ya teman-teman tulisannya agak gimana gini, yang penting bisa dibaca lah ya. Pembeli yang punya uang membeli hingga ratusan burung dan memasukkannya dalam satu kurungan. Nah, kalau kayak gini kan kita jadi lebih ngerti artinya ya. Pembeli yang punya uang membeli hingga ratusan burung dan memasukkannya ke dalam satu kurungan. Jelas, pembeli yang punya uang dia membeli hingga ratusan burung kemudian dimasukkan. Yang dimasukkan itu burungnya. Jadi kita jelas gitu apa yang dimasukkan ke dalam satu kurungan itu. Kalau misalkan tadi ini ada dimasukkan, yang dimasukkan itu apa? Apakah penjualnya atau burungnya atau gimana gitu kan, nggak jelas. Kemudian juga di sini ada tanda koma, dia yang memisahkan subjek sama predikatnya, jadi struktur kalimatnya itu tidak tepat gitu ya, hingga maknanya menjadi kabur gitu. Jadi pilihan yang tepat, jawaban yang tepat adalah yang E.
Oke, sekian dulu mengenai kalimat tidak bernalar yang ada di subtes PPU ini. Semoga teman-teman bisa memahaminya dengan baik dan juga bisa membantu teman-teman untuk mempersiapkan diri menuju UTBK atau tes-tes lainnya. Mungkin sekian dulu ya. Kalau misalkan masih nggak ngerti, bisa diulang-ulang videonya. Oke, mungkin segitu aja. Dadah, terima kasih. Sampai ketemu di lain kesempatan. Bye.